Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Ramadanti, NIM 155. Ini lanjutan dari regresi yang sebelumnya, yaitu ada regresi berganda. Regresi berganda itu regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta X dikali XX itu ditambah E. Misalkan B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harga Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2-nya tetap. B2 itu untuk mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Nah, itu ada metode OLS untuk mendapatkan koefisiensi regresi berganda. Asumsi OLS ini ada beberapa metode, ada beberapa asumsi dari metode OLS ini. Yang pertama, hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada koliniaritas. Nah, nilai harapan atau rata-rata dari residual adalah X0. Varian dari residual adalah sama. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas atau varian tidak sama. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan autokorelasi. Variabel jika asumsi 1-5 terpenuhi, menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum. Itu biasanya tidak ada bias, yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear yaitu linear terhadap variabel dependen Y. Varian yang minimum, estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Yang berikutnya ada standar error of estimate. Untuk mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standar error of estimate regression berganda sebagai berikut. Y kuadrat N min K plus 1. Standard of coefficient. Yang berikutnya koefisien determinasi dan koefisien yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus bertambah, walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi ataupun logika ekonomi. Sehingga sebagai alternatifnya itu digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Berikutnya evaluasi dari hasil regresi. Yang pertama, penilaian seberapa baik model regresi menjelaskan variabel dependen melalui koefisiensi determinasi R kuadrat.
Yang kedua, uji signifikansi model, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Yang ketiga, uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Berikutnya, yang keempat ada uji asumsi-asumsi regresi linear klasik atau ordinary least square atau OLS. Berikutnya itu uji kebaikan garis regresi makhluk R kuadrat. Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%. Sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel dependen yang lain. Uji signifikasi model dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji signifikasi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan analisis varian atau ANOVA. Probabilitas di dalam signifikasi variabel independen itu alfanya adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil alfa berarti semakin kecil probabilitas menentukan hipotesis yang benar. Alfa biasanya ditentukan sebesar 1%, 5% atau maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai alfa yang sebenarnya. Jika p-value lebih kecil dari nilai alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Variabel independen kualitatif. Ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif seperti volume penjualan dan pengeluaran iklan. Variabel yang dilaporkan dalam bentuk atribut bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan tingkat variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau 0 untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1 dan angka 0 diberikan pada toko yang tidak memiliki diskon. Nah, dari hasil yang di atas itu nilai koefisiensi regresi bisa dilihat dalam tampilan koefisien. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi. 141,0,28 kurangi 13,380 x1 ditambah 4,835 x2 ditambah 8,108 d. Besarnya koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model sumarinya. Nilai koefisien determinasi 0,830 artinya variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga, pengeluaran iklan, dan diskon sebesar 83%. Sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel yang lain. Uji kelayakan model dengan uji F bisa dilihat dengan tampilan ANOVA. Nilai F hitung 11,824 sedangkan kritis dengan alfa 5% dan DF numeratornya 3 dan denominatornya 16 sebesar 3,24. Jadi F hitungnya itu lebih besar dari F kritis sehingga menolak hipotesis 0 yang artinya harga pengeluaran iklan dan diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Yang berikutnya uji asumsi OLS. Metode OLS
menghasilkan estimator yang tidak bias, linear atau efisien. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Heteroskedastisitas adalah asumsi residual mempunyai varian konstan. Scatter diagram residual dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastisitas, dan jika sebaliknya maka heteroskedastisitas. Berikutnya autokorelasi. Autokorelasi ini mempunyai asumsi residual tidak saling berhubungan untuk mengecek autokorelasi dengan metode Durbin-Wasson. Durbin-Wasson mengembangkan distribusi statistik dengan menentukan nilai kritis batas bawah DL dan batas atas DU untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Berikutnya normalitas. Normalitas itu asumsi residualnya didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.